Shalom, selamat hari Minggu untuk Amang Inang, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang mengikuti ibadah pada hari ini, ibadah Minggu ke-11 setelah Trinitatis, dari tempat kita masing-masing, atau ada dari tempat kita bekerja saat ini, ada juga mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudari yang mengikuti ibadah ini dari rumah sakit. Kiranya dimanapun kita mengikuti ibadah pada hari ini, sukacita Tuhan menyertai kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita akan memulai ibadah Minggu pada hari ini. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita sejenak bersaat teduh. Saudara-saudara seiman, dengan penuh sukacita, marilah kita terlebih dahulu mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan-Nya kepada kita dalam 1 minggu yang lalu, sehingga kita dapat bertemu kembali untuk beribadah pada minggu ke-11 setelah Trinitatis ini. Biarlah saat ini kita mempersiapkan segenap jiwa kita untuk bersekutu dengan Tuhan, sebab Dialah yang menganugerahkan kepada kita kemerdekaan. Untuk itu, marilah kita memuliakan Dia dengan bernyanyi dari buku ND nomor 9 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu, membebaskan kami dari kuasa iblis,
kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu, agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan roh-Mu, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 567 ayat yang pertama. Hukum Tuhan bagi kita pada minggu ke-11 setelah Trinitatis hari ini, yaitu dari Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 157 ayat yang pertama. Marilah kita mengaku dosa kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus,
agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 221 ayat yang pertama tambah ayat yang ketiga. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu hari ini tertulis dalam Keluaran pasal yang keempat ayat 18 sampai 23. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat." Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, "Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, "Pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, 'Beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung.'" Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 185 ayat yang pertama.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat pada minggu hari ini. Shalom, horas madi hamu, amanginang, selamat hari Minggu manang di hamu salihutna. Kita akan mendengarkan warta jemaat pada minggu ini, Minggu tanggal 15 Agustus 2021, Minggu ke-11 setelah Trinitatis, dengan topik Minggu Debata Napaluahon, Allah yang memerdekakan. Warta pertama, peneguhan sidi khusus. Pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 dalam kebaktian live streaming pukul 9 WIB, gereja akan melaksanakan peneguhan sidi khusus kepada Susi Ferawati Borusinaga yang telah mengikuti belajar selama 3 bulan. Yang kedua, anggota jemaat baru. Yang pertama, mulai hari ini Minggu tanggal 15 Agustus 2021 telah diterima menjadi anggota jemaat perseorangan gereja kita, yaitu Abigail Panggabean yang telah menerima peneguhan sidi tanggal 8 Agustus 2021, alamat Jalan Kampung Pulo, Gang Melati, RT 1, RW 2, nomor 49, Kelurahan Pinang Rantai, Kecamatan Makassar, Makassar 2. Semoga menjadi anggota jemaat yang baik di tengah gereja kita. Yang kedua, mulai hari ini Minggu tanggal 15 Agustus 2021 telah diterima menjadi anggota jemaat perseorangan gereja kita, yaitu Putri Anendita Borsitanggang yang telah menerima peneguhan sidi tanggal 13 Juni 2021. Alamat Jalan Galur, RT 6 RW 10 nomor 47, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Rambutan 2. Semoga menjadi anggota jemaat yang baik di tengah gereja kita. Yang ketiga, anggota jemaat pindah. Mulai hari ini, Minggu tanggal 15 Agustus 2021 telah pindah anggota jemaat, yaitu keluarga Liston Manurung, Ibu Yuli Ernawati Boru Situmeang, beserta 2 anak dari Wek Duku, pindah ke HKBP Citra Indah, Resort Citra Indah, Jonggol Distrik 8 Deboskap. Kiranya mereka menjadi jemaat yang bertumbuh di gereja yang baru. Persekutuan Koinonia. Yang pertama, perayaan ulang tahun RI ke-76 HKBP Kramat Jati. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76, gereja akan melaksanakan perayaan HUT RI secara virtual melalui Zoom Cloud Meeting dan live streaming kanal YouTube HKBP Kramat Jati dengan tema Pulihkan Bangsaku. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Selasa 17 Agustus 2021 pukul 10 WIB.
diikuti oleh seluruh jemaat kategorial, sekolah minggu, remaja, naposo, ama, ina, dan lansia. Adapun peran serta setiap kategorial adalah sebagai berikut. Lagu pembukaan buku Ende nomor 247 dinyanyikan oleh seksi perempuan. Kedua, membaca puisi kemerdekaan seksi remaja. Doa syafaat oleh seksi lansia. Pembacaan teks proklamasi oleh seksi ama. Menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh seksi naposo. Menyanyikan lagu 17 Agustus seksi sekolah minggu. Membaca puisi tema COVID-19 oleh seksi sekolah minggu. Kami menghimbau seluruh jemaat untuk mengikuti acara tersebut. Yang kedua, perayaan HUT RI ke-76 oleh seksi remaja. Gereja melalui seksi remaja akan melaksanakan perayaan ulang tahun RI ke-76 dengan tema Merdeka di dalam Tuhan. Kegiatan ini dimeriahkan dengan berbagai kegiatan, yaitu yang pertama, kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu 21 Agustus 2021 pukul 18.30 WIB. Yang kedua, pertandingan secara virtual atau online meliputi lomba dance TikTok atau lagu pengiring tarian menggunakan lagu nasional dan gerakan bebas sesuai kreatif masing-masing peserta. Kedua, lomba cover lagu nasional. Ketiga, lomba membuat dan membaca puisi dengan tema 17 Agustus. Yang keempat, lomba kuis Kahoot dengan materi tentang pahlawan Kristiani. Peserta lomba dapat mengirimkan video pertandingan melalui pengurus seksi remaja Yolanda Manihuruk paling lambat tanggal 19 Agustus 2021. Pengumuman pemenang akan diumumkan pada tanggal 21 Agustus 2021. Yang ketiga, pendalaman Alkitab dengan tema Merdeka di dalam Tuhan. Yang ketiga, perayaan HUT RI ke-76 oleh seksi naposo. Gereja melalui seksi naposo akan melaksanakan perayaan ulang tahun RI ke-76 melalui kegiatan yang pertama, talkshow dengan tema Yakin Sudah Merdeka, dilaksanakan pada hari Sabtu 21 Agustus 2021 pukul 20 WIB melalui live Instagram Naposo HKP Kramat Jati, Zoom Cloud Meeting, dan live streaming kanal YouTube HKP Kramat Jati. Kedua, pertandingan mengirimkan foto dengan tema 17 Agustus atau kemerdekaan disertai caption yang menarik dan inspiratif. Foto lomba dapat diposting di Instagram pribadi dengan menyertakan tag Instagram HKP Kramat Jati. Pengumuman pemenang pada tanggal 21 Agustus 2021. Yang keempat, rapat pembentukan panitia ulang tahun gereja ke-57 dan Pesta Gotilon. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun gereja HKBP Kramat Jati yang ke-57 tahun, maka direncanakan akan dilaksanakan rapat pembentukan panitia ulang tahun gereja ke-57 tahun dan Pesta Gotilon oleh para puan. Rapat akan dilaksanakan pada hari Rabu 18 Agustus 2021 pukul 19 WIB melalui Zoom Cloud Meeting. Kami menghimbau 2 orang perwakilan dari pengurus seksi perempuan, Punguan Ina Hana, Padus Elpiko, perempuan dari setiap WEK untuk dapat mengikuti rapat ini. Yang kelima, kegiatan tahun pemberdayaan Distrik 8 DKI Jakarta. Dalam rangka penggalangan dana pelaksanaan orientasi tahun pemberdayaan, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta melakukan penjualan kartu e-tol dengan logo HKBP. Kartu ini yang didistribusikan ke setiap resort dan huria. HKBP Kramat Jati menerima 200 eksemplar kartu e-tol. Kami menghimbau jemaat yang ingin memiliki kartu e-tol dengan logo HKBP dapat membeli dengan harga 100.000 dan menghubungi Sekretaris Huria Sintua J. Manurung. Yang keenam, Rabu Ceria Anak Sekolah Minggu. Gereja melalui seksi sekolah minggu akan melaksanakan kegiatan pelayanan Rabu Ceria Anak Sekolah Minggu. Sehubungan dengan kegiatan ini, maka yang pertama, Rabu Ceria Anak Sekolah Minggu telah dilaksanakan sejak hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 dan untuk seterusnya akan dilaksanakan 1 minggu 1 kali melalui kanal YouTube HKP Kramat Jati. Yang kedua, setiap hari Minggu mulai Minggu tanggal 15 Agustus mulai pukul 11.30 WIB akan dilaksanakan pertemuan virtual melalui Zoom Cloud Meeting kepada seluruh anak sekolah minggu
mulai dari kelas TKA sampai kelas 6 SD. Pertemuan ini dilaksanakan setiap kelas bersama guru sekolah minggu. Berhubung kegiatan ini baru dilaksanakan, maka seksi sekolah minggu menerima saran dan kontribusi yang baik untuk membangun keefektifan kegiatan ini. Kami menghimbau seluruh orang tua untuk mengarahkan dan membimbing anaknya untuk mengikuti kegiatan ini. Yang ketiga, pelayanan kasih atau diakonia. Yang pertama, jemaat meninggal. Pada hari Senin 9 Agustus 2021 telah meninggal dunia Amang Sahat Tambun, tutup usia 51 tahun, meninggalkan Inang Herlina Boru Butar-Butar dari Wek Rambutan 1. Kita berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan cepat terhibur. Yang kedua, pengapulion. Gereja akan melaksanakan acara pengapulion khusus kepada keluarga yang berduka karena keluarga yang meninggal terkonfirmasi positif COVID-19. Acara ini akan dilaksanakan pada hari Kamis 19 Agustus 2021 pukul 5 WIB melalui Zoom Group Meeting. Kami menghimbau kepada keluarga, jemaat, dan sintua WEK yang anggota WEK-nya meninggal karena terkonfirmasi COVID-19 agar dapat mengikuti acara pengapulian ini. Dimohon kerjasama sintua WEK untuk menginformasikan kepada keluarga yang berduka. Yang keempat, pemberitahuan dan ajakan. Menindaklanjuti instruksi Presiden tentang pelaksanaan PPKM darurat di Jawa Bali dimulai tanggal 3 Juli sampai dengan 20 Juli 2021 dan surat penggembalaan dari pusat nomor 1130-O30-7-2021 tanggal 2 Juli 2021 dan distrik 8 DKI Jakarta nomor 308-D8 DKI-7-2021 tanggal 1 Juli 2021 dan perpanjangan PPKM sampai tanggal 16 Agustus 2021. Dan mengingat masih banyak jemaat yang terpapar COVID-19, maka dengan ini majelis dan anggota jemaat melaksanakan instruksi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan pelayanan di gereja masih menggunakan live streaming atau online, tidak onsite atau tatap muka sampai dengan waktu yang ditentukan. Kedua, gedung serbaguna ditutup sementara. Ketiga, sermon para halado dan guru atau calon guru sekolah minggu, konseling, belajar CD, kegiatan remaja, naposo, tim doa belum dibuka, hanya melalui WA Group dan Zoom atau Google Meet. Keempat, pamas-masuon dan partupolon bisa dilaksanakan dengan jumlah terbatas 25 orang, termasuk pelayan dan fotografer serta membawa surat rapid antigen negatif. Yang kelima, ibadah minggu masih dilaksanakan secara live streaming tanpa onsite atau tatap muka. Yang keenam, PHD Parapuan, Partangiangan Week dan PHD Ama Huria dilaksanakan secara live streaming tanpa tatap muka. Yang ketujuh, apabila ada perubahan kegiatan pelayanan akan diberitahu ke grup info sekretariat. Yang kedelapan, untuk informasi penting langsung menghubungi pendeta resort dan sekretariat Huria. Bagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun isoman di rumah akibat terdampak COVID-19, doa kami kiranya Tuhan campur tangan dan memberikan kesembuhan serta memberikan kesejahteraan buat keluarga kita semua. Mari kita tetap semangat, tekun dalam doa. Kiranya Tuhan tetap menyertai, memberikan kesehatan dan berkat-berkat-Nya kepada kita semua. Demikianlah kami sampaikan pemberitahuan ini. Dimohonkan kerjasama dan perhatian dari semua perhalado dan anggota jemaat. Terima kasih. Jakarta, 14 Agustus 2021. Pendeta Resort HKB Kramat Jati, Pendeta Dr. Ana C. Havera, Pangaribuan. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Marilah kita memuji Tuhan dan menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 769 ayat yang pertama. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Ibu Bapa, Saudara-saudari kami yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Kami mau menyapa sekali lagi bagi Ibu Bapa, Saudara-saudari kami yang beribadah di rumah atau di rumah sakit atau di tempat kita masing-masing masih melakukan live streaming, dan yang kita ada di gereja ini, apa kabarnya? Saya tentu berharap kita semua dalam keadaan sehat. Kalaupun masih menghadapi sakit penyakit kita harus mampu berdoa dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi kita semuanya. Nah, untuk ini kami hendak menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Kiranya melalui firman Tuhan ini kita memperoleh kekuatan baru, semangat baru, apalagi menghadapi COVID-19. Itulah harapan kami buat kita semuanya. Dan hari ini khusus acara naik CD untuk saudara kami Susi Ferawati Boru Sinaga dan keluarga menyaksikannya. Baiklah, kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan sebagai khotbah minggu ke-11 setelah Trinitatis dari kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai 36. Saya bacakan semuanya. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian bunyinya. Sebagaimana topik minggu kita adalah Allah yang memerdekakan. Debata na paluahon.
Saudara-saudari kami yang kami kasih dalam Yesus Kristus, bukankah banyak orang mengaku dia orang percaya? Tetapi bagaimanakah sesungguhnya kualitas daripada orang percaya tersebut? Saya sangat terinspirasi dengan penelitian Alkitab yang dilakukan oleh kaum remaja kita HKBP Kramat Jati, yang berjudul Bersama Tuhan Maka Masa Depanmu Terjamin. Ini kami lakukan kemarin jam 18.30. Saya sendirilah yang ikut serta di dalamnya. Tentu topik ini sangat menarik, bersama Tuhan maka masa depanmu terjamin. Luar biasa topik yang diajukan kepada kami. Karena sangat relevan sekali di tengah-tengah kehidupan remaja masa kini. Setelah saya memaparkan PA tersebut, ada diskusi, tanya jawab di sana. Saya sangat bangga dengan banyaknya pertanyaan yang betul-betul bagus sekali pertanyaan itu. Yang dapat saya kesimpulkan secara menyeluruh bahwa ternyata para remaja itu butuh pendampingan dari pihak gereja, sebagaimana mereka adalah orang yang percaya juga untuk mempersiapkan masa depannya. Ada koneksi dari mereka sebagai pelajar, namun tidak terlepas dari mereka sebagai orang percaya kepada Tuhan. Maka dari pertanyaan yang diajukan itu, tentu mereka mengharapkan jawaban yang tepat agar mereka bisa mengerti kaitannya tanggung jawab sebagai orang percaya kepada Tuhan dan tanggung jawabnya untuk masa depannya. Artinya saudara-saudara, bahwa bukan cukup hanya pengakuan remaja atau kita yang dewasa bahwa kita sudah percaya kepada Tuhan, tidak cukup seperti itu. Tetapi yang terpenting adalah bahwa orang percaya itu sungguh-sungguh mengenal siapakah Allah yang telah menebus mereka dari dosa-dosa, yang telah memerdekakan mereka dari belenggu dosa dengan menerima anugerah yang luar biasa dari Tuhan Allah. Dan tentunya orang yang percaya, yang mematuhi firman Tuhan, dia sudah disiapkan berkat-berkat Tuhan, baik jasmani maupun rohani. Nah, dari sanalah saya bergerak untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua, bahwa tanpa terkecuali ternyata kita perlu banyak belajar, banyak diskusi, banyak menggumuli sebagaimana kita disebut status sebagai orang percaya. Dalam teks ini juga Yesus mau menyapa, Yesus hadir di tengah kehidupan orang yang percaya. Bukan perjumpaan Yesus dengan orang-orang Farisi, bukan perjumpaan Yesus dengan orang-orang Sadusi, bukan perjumpaan Yesus dengan ahli-ahli Taurat, tetapi perjumpaan Yesus adalah dengan yang menyebutkan dirinya adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mereka adalah kalangan dari orang Yahudi. Nah, di sini Yesus sangat peduli terhadap mereka sebagai orang percaya. Yesus tidak saja senang dengan karena mereka percaya kepada Yesus lalu dibiarkan mereka itu, tetapi tanggung jawab Yesus mendidik, mengajar mereka untuk memahami mengapa mereka itu percaya. Sehingga ada dua yang bisa lahir
dari teks ini yang perlu kita gumuli bersama. Yang pertama, hakikat sebagai orang percaya. Hakikat sebagai orang yang percaya kepada Kristus penting sekali ditegaskan di sini. Bahwa yang disebut orang yang percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang hidup tetap dalam firman-Nya. Barulah benar-benar adalah murid Tuhan. Nampaknya sangat sederhana, ibu bapak saudara-saudariku. Tetapi ternyata hal sederhana itu pun kita kadang lalai untuk melakukannya. Oleh karena itu, di sini Yesus mengingatkan mereka bahwa orang yang percaya kepada Yesus adalah orang yang hidup dalam firman-Nya, barulah benar-benar adalah murid Tuhan. Hidup tetap dalam firman-Nya. Saya garis bawahi kata tetap di sini. Kata tetap dalam bahasa Yunani adalah meno, yang artinya tinggal tetap. Berarti tidak pindah-pindah. Artinya orang yang setia dalam setiap detik hidupnya adalah dalam terang kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau katanya stay, tetap, ya, tidak move, tidak berubah, tetapi konsekuen dia untuk hidup di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Pertanyaannya buat kita semua, apakah kita mau tinggal menetap dalam kebenaran firman Tuhan atau diperhamba oleh dosa pada konteks masa kini? Konteks masa kini kita berada di tengah zaman yang sudah maju, yang canggih, dan Indonesia bukan lagi disebut negara berkembang, tetapi sudah pada kategori Indonesia adalah negara yang maju. Artinya negara yang tidak kalah dengan negara luar yang sudah bisa mengoperasikan dengan pengetahuan yang canggih. Satu refleksi bagi kita, apakah kita mau tinggal menetap dalam kebenaran firman Tuhan atau diperhamba oleh dosa? Banyak orang Kristen yang telah percaya pada Yesus dan menjadikannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, namun mereka hanya mendambakan berkat kerajaan sorga hadir dalam kehidupannya, tetapi tidak mau hidup sesuai dengan standar dan kualitas hidup sebagai orang yang ada di kerajaan sorga. Bahwa orang yang percaya tercatat sesungguhnya yang sudah dibaptis adalah dia berhak menerima kerajaan sorga. Tetapi bagaimana realisasinya? Padahal salah satu syarat kita kelimpahan dalam berkat Tuhan adalah hidup menurut kehendak Tuhan. Bukan menurut kehendak diri kita sendiri. Dalam hal ini kita namakan hidup yang melawan arus. Bagaimana hidup yang melawan arus? Artinya yang di mana dia mengosongkan dirinya, menyangkal dirinya dan mengikut Yesus. Bahwa Lukas 9 ayat 23, barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan ikutlah aku. Nah, saya hantar kita kepada sebuah ilustrasi dari seekor ikan salmon. Ikan salmon enak sekali kita makan, tapi harganya
lumayan argahian ate. Iya. Kalau nggak terpaksa sekali, sulit kita membelinya. Tapi kita pernah kan mencicipi bagaimana enaknya ikan salmon itu. Ikan salmon ini yang hidup di sungai. Selama ikan salmon ini hidup dan berkembang biak, mereka hidup melawan arus sungai. Tetapi ketika ikan itu mati, maka ia akan terbawa kemana arus mengalir, bukan? Sama halnya dengan kita sebagai orang Kristen. Kekristenan yang hidup adalah kekristenan yang berani melawan arus dunia. Tidak ada di situ kompromi, kolusi, nepotisme. Tetapi kekristenan yang mati adalah kekristenan yang hanyut terbawa arus dunia. Kita bisa pelajari contoh tokoh-tokoh dalam Alkitab yang di mana mereka melawan arus. Musa. Siapa yang tidak mengenal Musa? Musa melawan arus, meninggalkan segala kenyamanan dan gelar bangsawan di Mesir untuk rela dibentuk dia menjadi orang yang percaya kepada Tuhan sebagai pemimpin bangsa Israel. Dia dipercaya oleh Tuhan, tapi konsekuensinya dia harus meninggalkan kehidupan yang gemerlapan. Kehidupan yang sudah ada, ya, safety, ya. Bukankah kebanyakan orang ingin hidupnya dalam zona aman? Ngapain zona yang tidak aman? Hidup ini udah susah, kan seperti itu. Kemudian Yusuf dan Daniel juga yang hidupnya Tuhan angkat menjadi orang yang sangat dihormati. Walaupun di negeri asing, pencapaiannya luar biasa yang mereka peroleh. Semuanya terlebih dahulu setelah mereka melewati sebuah proses panjang dalam hidup yang melawan arus. Nah, jadi pengertian hidup melawan arus adalah meninggalkan bentuk-bentuk dosa. Memang secara kedagingan, siapa yang tidak suka? Misalnya ingin kaya, ingin berhasil, tetapi bukan dengan caranya. Tetapi di sini Tuhan mengingatkan kita semua agar kita mengikut Dia sama dengan melawan arus dunia yang menggoda di mana-mana, kapan saja, anyway, anytime. Sehingga yang diharapkan siya kita ima ngolu na tadi sian hasomalon. Ya. Hidup yang berbeda dari kebiasaan buruk kita. Itu yang pertama, bagaimana sesungguhnya hakikat percaya kepada Tuhan. Yang kedua adalah makna dari sebuah kemerdekaan itu. Yesus menyinggung soal kemerdekaan. Penting sekali dipahami mereka bahwa Yesus sedang berbicara bukan dalam konteks kemerdekaan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi. Tetapi ia berbicara mengenai kemerdekaan manusia yang sesungguhnya adalah melepaskan belenggu dosa itu. Dan ini dilakukan oleh Yesus sendiri. Dialah kebenaran itu sendiri. Dialah Tuhan Allah yang memerdekakan manusia yang percaya kepadanya lewat karya penebusan di kayu salib. Manusia dalam kekuatannya sendiri tidak dapat melepaskan dirinya dari perhambaan dosa.
Husukun maju hamunan waing. Tolak pita do. Lama naluhod dosatta marhitih agogota. Tak tolak pita. Enggak mampu kita. Apapun itu ceritanya. Semua itu adalah pengorbanan Yesus bagi kita. Karena dia sangat-sangat menyayangi kita. Supaya kita hidup terbebas. Tidak terikat dengan dosa-dosa tersebut. Yang merusak kita. Yang menghancurkan hidup kita. Bukan makin lebih baik. Makin lebih buruk kita. Bila kita terbelenggu dengan dosa-dosa tersebut. Apa yang terjadi respon mereka? Ternyata mereka belum memahami perkataan Yesus. Mereka masih bertahan. Kita bisa lihat di ayat 33, dia katakan, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Apa yang terjadi di situ, saudara-saudariku? Adalah karakter keangkuhan. Mereka tunjukkan kepada Yesus. Mereka menilai dirinya sebagai orang suci yang tidak berdosa. Karena mereka menganggap adalah faktor dari keturunan langsung dari Abraham. Mereka merasa sudah melakukan hukum Taurat yang sebagai jalan keselamatan bagi mereka. Nah, ternyata dari sana, ibu bapak, saudara-saudariku, banyak orang percaya kepada Yesus tapi tidak mengerti apa sesungguhnya mereka yakini itu. Bahwa mereka belum memahami kemerdekaan yang sesungguhnya adalah diberikan oleh Tuhan. Dalam surat Roma 6 jelas dikatakan bahwa manusia dahulunya adalah hamba dosa. Sehingga fungsi hukum Taurat diberikan kepada manusia untuk menjadi peringatan kepada manusia akan dosa itu. Bukan hukum Taurat itu menjadi satu-satunya untuk menempuh keselamatan mereka. Karena tidak ada manusia yang tidak pernah berdosa. Sehingga manusia menurut Yesus adalah hamba dosa. Ayat 34 dikatakannya. Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Yesus hendak mengatakan di sini bahwa kebutuhan mereka yang sesungguhnya adalah pengampunan dosa. Yesus menginginkan sesungguhnya agar para pengikutnya itu mempunyai kepercayaan yang teguh. Tidak hidup di dalam masa lalu, tetapi hidup di masa kini di mana mereka telah memperoleh kemerdekaan dari Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Kemerdekaan artinya mereka telah terlepas dari belenggu dosa yang mengikat mereka. Dalam refleksinya bagi kita, kemerdekaan sebagai orang Kristen adalah anugerah yang diberikan melalui anaknya yang tunggal, yakni Yesus Kristus. Kemerdekaan itu bukan berarti sebebas-bebasnya tanpa batasan. Kemerdekaan Kristen itu seperti gerbong kereta api yang berjalan di relnya. Dan jika kereta api keluar dari relnya, akanlah tergelincir, akanlah rusak, bahkan berkeping-keping. Atau seperti ikan yang keluar dari dalam air, maka dia akan kekurangan oksigen, kekeringan, lemas dan tak berdaya, dan akhirnya ikan itu mati. Demikianlah kemerdekaan Kristen adalah kebebasan berekspresi, melakukan kasih dengan landasan kasih Tuhan. Orang percaya hendaknya selalu mengingat dan menghargai proklamasi kemerdekaan yang sudah diserukan Yesus dalam peristiwa salib dan kebangkitannya. Inilah saudara-saudariku,
yang hendak kita mencamkan dengan iman kita, bahwa mengingat dan menghargai proklamasi kemerdekaan yang sudah diserukan Yesus dalam peristiwa salib dan kebangkitan, itulah kehidupan kita. Kemerdekaan di dalam Kristus telah mengangkat orang percaya menjadi anak Allah, bukan menjadi hamba. Kita lihat ayat 35 sangat clear. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Kemerdekaan di dalam Kristus telah mengangkat orang percaya menjadi anak-anak Allah yang berhak tinggal di rumah Allah sebagai ahli waris kerajaan Allah. Gambaran orang yang menjadi ahli waris kerajaan Allah yang telah diberikan kemerdekaan oleh Allah itu sendiri, maka kehidupannya sebagai orang merdeka adalah disimpulkan pada khotbah ini. Yang pertama, melakukan kehendaknya dengan sukacita, bukan dengan beban, bukan dengan terpaksa, bukan karena takut nanti pada hukuman jika tidak melakukannya. Jika kita mengikut Yesus dengan hati yang masih terbeban berat dan tidak ada sukacita, maka di sini ada yang salah dengan pemahaman kita sebagai orang yang percaya. Inilah kesempatan bagi kita merenungkan dalam-dalam, bertanya pada diri sendiri, apakah aku melakukan ketaatan kepada Tuhan dengan beban atau dengan sukacita? Di sini penting sekali kita renungkan bersama-sama. Dan bisa kita hubungkan bagaimana kepatuhan kita sebagai orang muda terhadap orang tua. Tidak usah jauh-jauh. Orang tua memberi nasihat kepada orang muda seringkali menolak. Padahal hidupnya tidak bisa lepas dari orang tua. Itu juga. Ya. Baiklah kaulah muda untuk memperhatikan nasihat-nasihat daripada orang tua kita. Sekalipun orang tua kita itu tidak berpendidikan tinggi. Sekalipun orang tua kita itu tidak kaya memberi kekayaan kepada kita. Tetapi dia mewariskan ya, pengalaman-pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Dia lebih dulu dari saudara semuanya. Demikian juga dengan Susi Ferawati Borusinaga yang hari ini akan mengikrarkan iman percaya kepada Tuhan. Teks ini sangat tepat untukmu, adikku. Bahwa bukan sekedar kita mengakui iman kita kepada Tuhan, bagaimana kehidupan kita selanjutnya menjadi saksi Kristus yang hidup. Itu yang diharapkan Tuhan darimu. Engkau sudah dimerdekakan. Jangan lagi hidup di dalam dosa. Itulah pesan firman Tuhan padamu. Dan yang terakhir, kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Keberapa? Masih ingat? Ke-76 tahun. 17 Agustus. Kita akan rayakan di gereja ini, juga akan kita lakukan. Patut tentunya kita bersyukur atas anugerah Tuhan diberikan kepada kita, bangsa dan rakyat Indonesia secara menyeluruh. Kemerdekaan di sini berarti lepas dari penindasan, penjajahan, perbudakan. Namun lebih dari situ,
Apakah cukup hanya lepas dari penindasan, penjajahan, perbudakan dari negara lain? Yang paling terutama adalah bagaimana kita mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya yang diberikan oleh Tuhan kita. Itu kata kunci. Ketika kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita, maka hidup kita tidak hidup di dalam dosa lagi. Tapi hidup kita adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Mengapa ini saya pertanyakan buat kita? Karena mungkin masih dijajah oleh penjajahan yang terselubung, yang tidak terlihat, yakni perbudakan dosa-dosa itu. Dalam khotbah ini, saudara-saudariku, penutup, marilah kita menghayati akan panggilan kita sebagai orang percaya yang telah dianugerahkan kemerdekaan itu oleh Tuhan. Menghayati panggilan kita sebagai orang percaya bahwa kita diberikan anugerah dengan kemerdekaan oleh Yesus Kristus kepada kita semua. Dan memanfaatkan kemerdekaan itu dengan tidak menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Sekali merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali lagi, sekali merdeka, tetap merdeka. Hiduplah dalam kemerdekaan dari Kristus, karena itu yang kekal dan abadi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan telah disapa oleh firman-Mu yang mengingatkan kami betapa Engkau telah memberikan kemerdekaan itu kepada kami, di mana Engkau telah berkorban untuk keselamatan kami, untuk hidup kami terbebas dari dosa-dosa. Ya Tuhan, ajar kami merenungkan dalam-dalam tentang panggilan kami sebagai orang yang percaya. Bukan hanya kata-kata kami orang percaya, tapi kualitas iman kami lemah. Kami masih hidup di dalam dosa. Namun kami bersyukur seruan pada minggu ini dan menyongsong kami memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun. Biarlah kami mensyukuri semuanya itu dan hidup di dalam kemerdekaan yang sesungguhnya adalah dari-Mu. Tuhan, kini kami akan menyampaikan doa syafaat kami. Tuhan, kami memohon kiranya Susi Ferawati Borsinaga yang saat ini akan melangsungkan peneguhan sidi, Engkau memberkatinya. Biarlah hidupnya sesuai dengan firman-Mu. Berkati seluruh keluarganya dan rencana ke depan. Biarlah Susi Ferawati Borsinaga menjadi saksi-Mu yang hidup di tengah-tengah kehidupannya. Kami berdoa buat Abigail Panggabean yang minggu lalu telah peneguhan sidi dan hari ini menjadi warga jemaat-Mu. Berkatilah Abigail Panggabean di dalam menjalankan kehidupannya
dan menjadi jemaat yang sungguh-sungguh teladan di tengah-tengah kehidupannya. Demikian juga buat Putri Anendita Borusitanggang yang telah menerima peneguhan sidi pada tanggal 13 Juni 2021 dan hari ini menjadi anggota jemaat di HKBP Keramat Jati. Berkatilah juga kehidupannya. Biarlah dia menjadi saksi-Mu Tuhan dimanapun dia berada. Demikian juga bagi anggota jemaat yang pindah dari gereja kami, keluarga Liston Manurung, Ibu Julie Ernawati Borustumeang, beserta 2 anak dari Wek Duku. Biarlah mereka boleh juga bersukacita menjalani kehidupannya sebagai jemaat yang bertumbuh di gereja yang baru. Kami berdoa buat saudara-saudari kami yang kena penggembalaan dan siasat gereja, yakni Leonard Richard Haryanja, putra dari Bapak Sintua Haryanja almarhum, Boru Simatupang dari Wek Condet Batu Ampar. Demikian juga kepada Laura Damesto Boru Sitompul, putri dari Bapak S. Sitompul Boru Banuarea dari Wek Makassar 1. Tuhan, biarlah anak-anak-Mu ini menyadari akan perbuatannya yang jauh daripada kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus memimpin hidupnya, menggerakkannya untuk kembali kepada jalan-Mu yang benar. Takut kepada-Mu Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu kepada mereka. Demikian juga rangkaian kegiatan dari gereja-Mu ini Tuhan. Perayaan ulang tahun RI ke-76 akan dilangsungkan. Demikian juga perayaan hari ulang tahun RI ke-76 oleh seksi remaja dan juga seksi Naposo. Tuhan, biarlah perayaan yang akan dilangsungkan oleh gereja-Mu ini membuahkan sukacita yang besar. Ada perubahan Tuhan yang lebih baik, mengikuti kehendak-Mu, mensyukuri akan berkat-Mu di mana hidup kami telah Engkau memerdekakan. Demikian juga akan ada kegiatan pembentukan panitia ulang tahun gereja ke-57 dan pesta Gotilon yang diprakarsai oleh kaum perempuan yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021. Kiranya Engkau menggerakkan seluruh para anak-anak-Mu Tuhan dari perempuan untuk dapat mengikuti pertemuan tersebut, rapat tersebut, agar dapat terpilihlah panitia yang akan melaksanakan pesta ulang tahun gereja ke-57 dan pesta Gotilon. Demikian juga Tuhan, kegiatan Rabu Ceria anak sekolah minggu. Kiranya Engkaulah yang memberikan sukacita bagi para anak-anak-Mu dan juga guru-guru sekolah minggu, seksi sekolah minggu dapat melaksanakannya dengan baik. Kami juga berdoa bagi keluarga yang sedang berduka cita karena Engkau telah panggil Amang Sahat Tambunan pada hari Senin yang lalu telah meninggalkan Inang Herlina Boru Butar-Butar. Engkau memberikan penghiburan yang sejati kepada Inang Herlina Boru Butar-Butar. Biarlah tetap dia dekat kepadamu. Demikian juga ada rencana penghiburan yang dilaksanakan oleh gereja kepada keluarga yang telah ditinggalkan dengan terkonfirmasi positif COVID-19. Acara ini akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus pada pukul 5 sore melalui Zoom Cloud Meeting. Tuhan, Engkaulah yang memimpin acara tersebut agar berguna Tuhan
kehadiran gereja di tengah-tengah keluarga yang sedang berduka cita. Kami juga berdoa Tuhan dalam suasana bangsa negara kami yang menghadapi pandemi COVID-19 ini, sehingga perpanjangan PPKM menurut informasi sampai tanggal 16 Agustus 2021, kiranya itu akan berakhir pada esok hari. Dan kami berharap Tuhan, COVID-19 ini tidaklah mengganggu, bahkan telah hilang di tengah-tengah dunia ini. Kami mohon pengasihan-Mu Tuhan, agar jemaat-Mu bisa beribadah, memuji memuliakan nama-Mu di gereja yang telah mereka tunjuk, khususnya buat HKBP Kramat Jati ini. Bapa di surga, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit yang disebabkan karena COVID-19 atau yang bukan karena COVID. Mereka dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Amang Sintua STR Siregar, Yuliana Boru Sitohang, Inang Sintua LRR Boru Sormin, Nyonya Nenggolan Boru Gultom, Tabita Septiani, Amang Sintua B Sidauruk, Nyonya Munte Boru Raja Guguk, Nyonya Panjaitan Boru Silalahi, Sopar Panjaitan, Nyonya Tambunan Boru Nenggolan, keluarga M Manalu Boru Silaban, keluarga J Siahaan Boru Simanjuntak, J Sipayung, Nyonya J Sipayung Boru Simanjuntak, Stephen Sipayung, Kikis Sipayung, Marta Boru Tampu Bolon, Martin Manurung, Lumongga Hasibuan, Festi Boru Sianturi, TN Sitorus, BMP Marpaung, J Sianipar Boru Silalahi, Henry Sabto Lumban Gaul, Ami Grace Boru Lumban Gaul, Insinyur J Lumban Gaul, Anastasia Boru Sitohang, Diana Carolina Boru Sitohang, Opung Pahala Boru Munte, Nyonya Selitonga Boru Hutagaul, S Marpaung, Opung Amora Doli, Nyonya Sintua, Nyonya S Marpaung, Lumban El Boru Lumban Gaul, Opung Amora Boru, Nyonya Lumban Gaul Boru Sitohang, Nyonya Siahaan Boru Tampu Bolon, Nyonya Marpaung Boru Purba, Nyonya Sirait Boru Sitorus, P Lumban Tobing, Nyonya Tobing Boru Hutapea, Mutiarawati Boru Lumban Gaul, Martin Yansen Siman Kalit, Nyonya Sintua Simamora Boru Aritonang, Nyonya Pangaribuan Boru Samosir, M Marbun, C Tambunan, RS Pardede, Nyonya Sintua D Situmorang Boru Manurung dari Kalibata, Nyonya Gultom Boru Tambunan, Halundang Boru Siregar, Nyonya SBP Siregar Boru Siaan, Johannes Situmorang, Nyonya Situmorang Melsa Boru Situmeang, Nyonya Panggabean Boru Tagalung, Nyonya Purba Boru Silaban. Yang dirawat di rumah sakit, Nyonya Pendeta Panggabean Reli Boru Sinaga, David Nenggolan Darel Hamonangan Hasibuan, Cornelius Marpaung, Maria Valentina Boru Siringoringo, Menimbul Sihite, W Wellington Simanjuntak yang sekarang sedang kritis karena COVID-19, yang sekarang ada di rumah sakit Yarsi Islam Jakarta. Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu, memberikan kekuatan, memberikan ketabahan bagi keluarga, memberikan kesembuhan. Kami memohon, hadirlah Engkau Tuhan, selamatkanlah dan ampunilah dosanya. Namun semua ini adalah kehendak-Mu Tuhan. Engkau memberikan yang terbaik bagi keluarga. Kami berdoa buat Apriani Boru Simanjuntak, Yudit Boru Simanjuntak, Nyonya MT Tambunan Boru Simanjuntak,
Jessica Boru Marbun, TP Aritonang, Nyonya GP Simatupang Boru Sinaga, Nyonya Tinambunan Boru Simamora, Yohanes Sirait H. Simbolon, Kasita Boru Marpaung. Tuhan, kami berseru memanggil namamu, memohon belas kasih-Mu turun dalam kehidupan mereka saat ini, di mana mereka sedang melawan sakit penyakitnya, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya tangan pengasihan-Mu Engkau ulurkan menjamah tubuh mereka masing-masing, agar mereka memperoleh kekuatan baru dan semangat baru daripada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu tiada taranya, tiada yang mustahil. Semua bisa sembuh Tuhan. Kami mohon, ampunilah dosa-dosa anak-anak-Mu ini, agar tidak terhalang Tuhan akan anugerah-Mu yang Engkau akan curahkan kepada mereka. Berkati obat yang dimakannya, berkati makanan, dan juga tangan dokter, perawat, suster, keluarga, alat-alat medis. Biarlah ini Engkau pakai Tuhan menjadi alat-Mu menyembuhkan mereka. Bagi yang sudah dalam pemulihan, kami bersyukur Tuhan akan kebaikan-Mu. Itu semua karena anugerah-Mu, bukan semata-mata karena kemampuan kami, tapi semua karena kebaikan-Mu Engkau curahkan bagi anak-anak-Mu. Itu juga yang kami harapkan kepada mereka yang sedang sakit, menderita pada saat ini. Kami percaya Engkau turut campur tangan, memberikan kehidupan bagi mereka, kesempatan untuk hidup lagi, untuk memuji memuliakan nama-Mu. Inilah permohonan kami ini Tuhan, dengarkanlah, kasihanilah kami. Kami berseru hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita menyampaikan persembahan kita. Kita bernyanyi dari buku ND 763 ayat 1. Jemaat yang dikasihi, pada minggu hari ini kita akan melaksanakan peneguhan sidi. Oleh karena itu, marilah kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 466 ayat yang pertama, dan kami mengundang saudara yang akan menyaksikan iman hari ini untuk berdiri di tempat. Oh
Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kini saudara berdiri di hadapan Allah yang mengetahui segala apa yang terkandung di dalam hati saudara dan di hadapan jemaat ini. Saudara telah mengetahui apa yang sesuai dan yang bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga tidak mungkin lagi engkau berdalih di hadapan pengadilan Tuhan kelak. Jikalau saudara merenungkan segala kasih karunia Tuhan yang saudara terima selama ini, patutlah saudara mengucap syukur kepadanya. Dan jika saudara mengingat perlakuanmu yang tidak baik selama ini, yaitu sikap yang tidak baik terhadap orang tua dan segala dosamu, seharusnya lah saudara malu dan menyesal. Datanglah kepada Yesus agar Ia menguduskan saudara dengan darahnya yang dicurahkan bagi orang-orang berdosa yang mengaku segala dosanya. Sebab itu bertobatlah dan mulailah kehidupan yang baru sejak hari ini, agar engkau berjalan menuju kehidupan yang kekal. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya yang berkumpul di sini. Apakah saudara mengaku bahwa firman Allah yang telah saudara pelajari selama ini adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal? Ya, saya mengaku. Bersediakah saudara dengan segenap hati meninggalkan segala dosa, dan bersediakah saudara seterusnya menaati firman Allah sampai pada akhir hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara menghayati iman kepercayaan yang benar itu yang disaksikan jemaat Kristen Protestan sebagaimana terdapat di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Ya, saya bersedia. Jadi saudara berjanji dengan Tuhan yang Maha Kudus di hadapan jemaatnya, hendaklah saudara setia menaati semuanya dan jangan mengingkarinya, agar imanmu semakin teguh. Marilah kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami, berilah kami Roh Kudus dalam Yesus Kristus. Kami mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Suratkan dan materaikanlah semua yang telah kami janjikan. Sempurnakanlah pekerjaan yang Tuhan telah mulai di dalam hati dan jiwa kami. Peliharalah kami senantiasa, agar jangan ada seorang pun dari antara kami yang binasa. Bimbing dan tuntunlah kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal dalam diri anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara, sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita dalam bahasa Batak Toba. Au porsea di debata Jehovah, ido ama perguguna sohatu dosan atu mopa langit doh tano. Percaya di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tindu buhoni si Maria naga begabean si Anton di porbadia andorang soha bubuhan ido tuhatan atau mau nabernit di pangumuman ni silatus nama tetar pajal do ibana di haupinar silang na tua tubanu atoru dung ditanom namulak mangolu di hari patoluhon nama naik tu surgo laho hundul tu siamuni debata amanai pargugona sohatu dosani disima ibana paima mulak sogo tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate. Porsea di ton di porbadia jala adong sada hurian nabadia huriah atau pani halak Kristen akan nabadia dohot di hasesaan ni dosa dohot di hatai namandok mulak mangulu sogot daging ni halak na umate dohot di hanguluan na sora sudah. Amin.
Firman Tuhan untuk Susi Ferawati Borusinaga. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Terimalah berkat Tuhan, Allah Bapa kita, anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai saudara untuk melawan segala yang jahat dan menguatkan saudara untuk melakukan segala yang baik. Amin. Marilah kita, saudara-saudara yang dikasihi Allah, kini saudara sudah menjadi teman sesama untuk menerima perjamuan kudus. Kamu ditebus dengan harga yang mahal. Jangan lagi memperhambakan dirimu kepada dosa dan iblis. Tuhan menyertai saudara melawan si jahat, asalkan tetap yakin dan percaya kepadanya. Dan ia menuntun saudara untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kasihanilah mereka yang kami serahkan kepadamu. Peliharalah mereka dalam Roh Kudus. Teguhkanlah di dalam janji yang telah mereka ikrarkan. Kuduskanlah di dalam firman-Mu, agar imannya menjadi nyata melalui perbuatan-perbuatannya yang baik. Amin. Kita akan menutup ibadah pada hari ini. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita bernyanyi dari buku ND 150 ayat yang pertama. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Demikianlah ibadah pada minggu ini. Kami dari pelayan full timer dan semua yang bertugas pada ibadah minggu ini mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya.